Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 31 Atap Maisan serta seluruh peserta kegiatan berbagi praktik baik pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan untuk berbagi praktik baik dalam rangka memperkuat kompetensi kita. Saya sebagai MC akan memandu kegiatan pada hari ini. Yang pertama, saya akan membacakan rundown kegiatan. Kegiatan pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua adalah sambutan oleh kepala sekolah, yang ketiga pemaparan praktik baik hasil implementasi jurus BK oleh calon fasilitator daerah, yang kelima sesi tanya jawab atau diskusi, kemudian yang keenam doa, dan yang terakhir adalah penutup. Demikian kegiatan rundown kegiatan kita pada hari ini. Mari kita ikuti dengan baik sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adalah yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Jos. Dan kali ini ini pertahanan kita kembali berapa shoot kita kita ada artis ini betul punya motivasi dia bisa mengatakan dan setelah yang berkurang. Salah satu kegiatan ini adalah kegiatan berbagi baik yang disampaikan oleh Ibu Janur Setiawati SDM selaku guru BK yang berjudul implementasi 7 jurus BK. Aku dan potensiku jadi wawang dan stabilizer. Luar biasa itu judulnya. Mudah-mudahan hasilnya juga luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai mari kita dukung, mari kita saling memotivasi, saling berkolaborasi, karena juga jurusan BK adalah jurusan yang sebenarnya tidak bukan materi secara langsung, tapi bagaimana untuk membantu kita semua untuk anak-anak jadi lebih baik. Baik, saya tidak bertanya-tanya, Bapak Ibu, mari kita sambut Ibu Ida, Ibu Janur Setiawati SDM untuk menyampaikan materi. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang Bapak Ibu dalam kegiatan saya berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat ya Bapak Ibu. Tujuannya nanti jenengan dengan sharing saya bisa mengaplikasikannya untuk kegiatan sehari-hari di pembelajaran di mata pelajaran Bapak Ibu sekalian, seperti itu Ibu. Untuk sebelumnya ya, karena nanti di 7 jurus BK hebat itu ada namanya urutan kegiatannya ya Bu. Ya, modelnya itu namanya model ARPA. A-nya itu aktivitas, 2R-nya itu refleksi, kemudian K-nya itu konsep, dan terakhir aplikasi. Nah, nanti aplikasinya di jenengan kita lakukan pertama-tama adalah aktivitas. Mohon Bapak
Ibu berkenan berdiri, kita olahraga dulu. Oke. Tapi di kesempatan kali ini saya hanya berbagi praktik baik 2 jurus saja dari 7 jurus yang tadi dengan tarikan seperti itu ya. Sebelumnya ini seharusnya selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang para pendekar. Jadi di bahasanya 7 jurus pendekar hebat ini pendekar. Ya, dan di pendekar itu kan kesannya kita langsung connect ya. Kalau misalnya pendekar itu dengan jurus-jurusnya seperti itu. Nah tadi ada 7. Nah, saya hari ini akan melakukan praktik baik terkait jurus-jurus yang telah saya pelajari saat pelatihan pasca jurus BK hebat dan jurus yang saya telah implementasikan kepada murid kemarin. Ada 7 jurus ya Bapak Ibu tadi yang dengan tarikan, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, menjaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Implementasi jurus yang kita lakukan yang pertama yaitu jurus kenali potensi. Kenali potensi ini ada aplikasi, namanya Akuvita. Di situ kita bisa mengakses asesmen. Yang saya gunakan adalah asesmen untuk kecerdasan majemuk dan tes Raiset atau tes bakat minat untuk mengetahui minat serta bakat siswa untuk diaplikasikan dengan karir masa depan mereka sesuai dengan bakat. Kemudian di jurus kedua kelola emosi, tadi yang saya menggunakan menjadi pawang dan stabilizer untuk emosi kita. Di situ dipelajari self awareness atau kesadaran diri, self management atau kemampuan kita mengendalikan diri, kemudian responsibility effective. Jadi anak-anak itu bisa membuat keputusan yang penuh tanggung jawab seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada kemampuan untuk
Jadi murid saya ajak untuk melakukan aktivitas yang berkenaan dengan kegiatan serta makna dan tujuan terkait tema. Kalau misalnya dikenali potensi, berarti temanya adalah mengenali potensi. Kemudian refleksi dari aktivitas yang dilakukan murid diminta untuk merefleksikan hasil aktivitas tadi. Seperti jenengan tadi menantikan 7 jurus BK hebat, kita akan merefleksikan bahwa jenengan semuanya ini akan mempelajari tentang 7 jurus BK hebat. Kemudian konsep di tahap ini guru menyampaikan konsep dari materi yang disampaikan. Kemudian aplikasinya, murid menuangkan karya terkait dengan tema yang telah disampaikan. Nah, untuk implementasi jurus hari, Bapak Ibu bisa lihat di depan ini gambar apa Bapak Ibu? Ibu? Ada gajah, ada ikan, ada monyet, ada penguin, ada anjing laut, kemudian ada anjing ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebagai guru ya, untuk membuat ujian yang sama, kalian harus menaiki pohon. Dan itu kan tidak bisa mungkin kita lakukan Bapak Ibu. Karena kelas kita itu tadi ya, dari beraneka ragam, ada yang jadi gajah, ada yang potensinya jadi monyet, ada yang pada dasarnya dia ikan. Kalau kita memberikan ujian atau kita memberikan materi untuk memanjat pohon, kira-kira bisa apa enggak Bapak Ibu? Bisa enggak? Bukannya bisa enggak kira-kira? Ikan bisa enggak memanjat pohon? Karena itu tujuannya kita mengenali potensi lewat tadi anak-anak kita berikan tes, kita asesmen supaya kita tahu tentang gaya belajar anak. Tapi pada implementasi saya tidak menggunakan gaya belajar. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu kepengen mempraktekkan gaya belajar, saya sudah share linknya di WA ku. Ya, kalau misalnya dengan mau tahu kira-kira anak kelas 7 atau anak kelas 8, kelas 9 itu kebanyakan gaya belajarnya apa. Kemudian alasan saya memilih jurus ini Bu, Pak, salah satu hasil implementasi asesmen dan observasi siswa kelas 9 yang belum memahami potensi diri mereka sehingga mereka bingung memilih sekolah lanjutan. Kemudian dari hasil yang saya lakukan kemarin, saya dapatkan bahwa anak-anak setelah mengenali potensinya, dia atau mereka bisa memilih sekolah lanjutan yang sesuai dengan bakat minatnya. Nah, hasilnya nanti akan saya perlihatkan di dokumen. Saya kelas 7 ya Bu, itu kelas 7 setelah saya kemarin diberikan tes, itu 90% anaknya kinestetik. Jadi jenengan bisa memberikan materi pembelajaran yang memungkinkan anak ini bergerak. Kalau misalnya agama Bu mungkin disuruh berzikir sambil jalan, sambil iya Bu, apa ya sambil jalan mungkin Pak. Ya, kalau saya kayaknya berisi itu kamu boleh bergerak. Jadi tangannya boleh digiringkan Bu. Selama pembelajaran dia boleh naik pulpen, kakinya digerakkan, asalkan dia mendengarkan penjelasan saya. Itu anak kinestetik. Jadi memang dia nggak bisa duduk diam, dia harus bergerak. Kita fasilitasi jauh pulpen apa boleh selama tidak mengganggu temannya sambil bergerak. Tapi Bu ya, yang di Mas Dudu kemarin, oke saya pernah melakukan itu ya, karena dia suruh ketika saya lakukan, saya pikir dengan gayanya dia merespon apa yang saya terangkan dan gayanya. Ketika saya lakukan post test, nggak bisa sama sekali. Berarti gerakannya itu ikuti mau saya. Jadi itu bukan gerakan maksudnya untuk menghafal, berarti dia belum mindfulness di pelajaran, belum fokus di pelajarannya. Tidak hanya mutilasi Bu Ina, karena sifatnya dinosaurus itu kan menyerang dan salah satu harus menang gitu. Salah satu iya, jadi nggak ada yang mau kalah dinosaurus.
Ya. Nah, maka dari itu fungsinya salah satu menjadi pawak. Salah satu menjadi pawak adalah supaya tidak terjadi yang tadi saling bunuh atau saling melukai sama lain. Karena nggak ada konsepnya dinosaurus bahwa oh saya dia itu baik, nggak ada. Yang ada adalah otak reptil. Tadi kata konsepnya itu adalah otak reptil, Pak. Otak reptil, jadi otak yang terdalam gitu di dalam otak. Nah, otak reptil itu keluar saat benar-benar manusia tidak bisa menggunakan daya pikirnya. Jadi maksudnya itu otak yang benar-benar orangnya itu sudah maksudnya nggak bisa berpikir jernih gitu, Pak. Kenapa dibuatkan dari dinosaurus? Oke, padahal di otak dinosaurus itu di otak dalam, bagian dalam, Pak. Ya, iya. Iya, ini tuh pasti pada dasarnya. Jadi kalau misalnya kita benar-benar nggak punya pengendalian diri yang bagus, ya keluar ya dinosaurus. Atau kita akan dikalahkan dengan perasaan kalau kita membiarkan kita sakit terus kayak gitu. Orang-orang dinosaurusnya akhirnya yang muncul. Oh, maksudnya beda. Jadi mengodelkan tiga otak itu kembalinya juga itu katanya dalam Al-Quran. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya ini tadi yang termasuk dari roda pendidikan ya. Jadi anak-anak kemarin itu memang pas di malam itu dijelaskan bahwa setiap orang punya cara tersendiri untuk membangkitkan neurokorteks atau otak brainnya. Daripada saya marah, saya mending main game dulu. Ada yang anak-anak kemarin ngomong seperti itu. Daripada saya marah, saya pergi aja. Ada yang seperti itu. Tapi alangkah baiknya bahwa saat mereka mengalami emosi tertentu, mereka memberikan jeda 4 atau mungkin sadar bahwa oh, saya sedang marah. Kalau saya sedang marah harusnya saya gini, saya harus istighfar, misalnya seperti itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas responnya dan saya berharap nanti itu juga menerapkan pembelajaran self. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas responnya yang luar biasa. Semoga hari ini yang kita dapatkan dapat manfaatnya ya, dengan aplikasikan untuk memberikan materi atau pembelajaran pada mata pelajaran dengan semua, kemudian membuat siswa lebih aktif dan lebih mindful atau paham ya. Jadi pembelajaran menyenangkan, dengan senang, anak senang, apa yang didapat itu juga berkah. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama ikuti saya. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammad. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammad. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar bermanfaat. Mari kita hidup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ida atas materi yang sangat bermanfaat. Semoga dengan mengikuti pemaparan Bu Ida tadi kita bisa menjadi pawang, bukan cuma untuk siswa kita tetapi juga untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Terima kasih juga Bapak Ibu atas kehadirannya. Burung Nuri terbang terawang, berhijau merdu menyapa dunia. 2 jurus BK luar biasa. Bimbing murid mengendalikan diri dan bahagia.